Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem kingdom dan identifikasi makhluk hidup. Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Perkembangan klasifikasi makhluk hidup kita dapat mengelompokkannya berdasarkan pengelompokan dan juga berdasarkan pembagian klasifikasi berdasarkan kingdom. Jadi pada saat ini perkembangan klasifikasi makhluk hidup ini dapat dibagi menjadi klasifikasi sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom dan juga sistem 6 kingdom. Okey. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi makhluk hidup sistem 2 kingdom. Ini dipelopori oleh Aristoteles. Terbagi atas 2 kingdom, yaitu yang pertama kingdom plante atau dunia tumbuhan. Bagaimana ciri-ciri dari kingdom plante ini? Yaitu dia mempunyai dinding sel dan tersusun atas bahan selulosa, mempunyai klorofil sehingga mampu melakukan proses fotosintesis untuk keberlangsungan hidupnya. Maka disebut dengan bersifat autotrof, ya, dapat membuat makanan sendiri. Nah, contoh daripada kingdom plante ini adalah ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, bakteri dan jamur. Jamur juga dimasukkan ke dalam kingdom plante walaupun tidak memiliki klorofil. Yang kedua, kingdom animalia atau dunia hewan. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki klorofil, tidak mempunyai dinding sel, dan mampu bergerak bebas. Contohnya ini adalah cacing, hewan berongga atau solentrata, porifera, hewan bertubuh pori, moluska, hewan bertubuh lunak, Chordata, hewan bertulang belakang, serta protozoa, yaitu hewan bersel satu. Nah, klasifikasi makhluk hidup sistem 3 kingdom ini dipelopori oleh Ernst Haeckel. Yang pertama itu adalah kingdom protista, di mana ciri-cirinya adalah dia mempunyai membran inti atau eukariotik, bersifat satu sel atau uniseluler dan juga banyak sel multiseluler. Contohnya adalah pada tumbuhan alga dan protozoa. Yang kedua adalah kingdom plante. Ciri-cirinya memiliki dinding sel, mempunyai klorofil serta berfotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji serta jamur. Yang ketiga adalah kingdom animalia. Ciri-cirinya tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai dinding sel dan dapat bergerak bebas. Contoh daripada kingdom animalia ini adalah dari porifera sampai chordata. Klasifikasi makhluk hidup sistem 4 kingdom terdiri atas yang pertama kingdom monera. Ciri-cirinya tidak mempunyai membran inti atau bersifat prokaryotik, bersifat uniseluler, mempunyai klorofil serta bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua adalah kingdom protista. Ciri-cirinya mempunyai membran inti atau eukariotik, bersifat uniseluler dan multiseluler. Contohnya adalah alga dan protozoa. Yang ketiga, kingdom plante. Ciri-cirinya memiliki dinding sel, mempunyai klorofil dan dapat berfotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan alga dan tumbuhan biji. Kingdom animalia, ciri-cirinya tidak berklorofil, artinya dia tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bersifat heterotrof. Tidak mempunyai dinding sel sehingga tubuhnya itu tidak kaku dan dapat bergerak bebas. Contohnya mulai dari porifera sampai chordata. Klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Yang pertama ini adalah kingdom monera. Ciri-cirinya tidak mempunyai membran inti atau bersifat prokaryotik, uniseluler, mempunyai klorofil dan bersifat autotrof. Contoh bakteri dan ganggang hijau biru. Kingdom
Fungi. Ciri-ciri eukariotik uniseluler, multiseluler tidak mempunyai klorofil dan bersifat heterotrof. Contohnya adalah jamur. Bisa kalian perhatikan gambar di samping ini. Yang ketiga, kingdom protista, yaitu ciri-cirinya mempunyai membran inti bersifat eukariotik, bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Contohnya adalah pada tumbuhan alga dan protozoa. Kingdom plantae yang keempat, ciri-cirinya memiliki dinding sel sehingga tubuhnya kaku dan tidak bebas bergerak, mempunyai klorofil dan dapat berfotosintesis. Contohnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Ini adalah contoh daripada kingdom plantae. Yang kelima adalah, ini pelopornya adalah Robert Whittaker. Yang kelima adalah kingdom animalia. Ciri-cirinya tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai dinding sel, serta dapat bergerak bebas. Contohnya adalah Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nema, Helminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Nah, ini adalah sistem 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Klasifikasi makhluk hidup sistem 6 kingdom. Yang pertama, kingdom Archaebacteria. Ciri-cirinya adalah bersifat prokariotik dan uniseluler, tidak mempunyai nukleus dan juga membran inti. Asam nukleat Archaebacteria itu adalah berupa RNA yang dapat tinggal di lingkungan ekstrim, misalnya dengan derajat keasaman yang tinggi, suhu dan kadar garam yang sangat tinggi juga. Contoh daripada kingdom Archaebacteria ini adalah bakteri thermoacidofil, Halobacterium, dan bakteri metanogen. Yang kedua adalah kingdom Eubacteria. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron. Hidupnya secara parasit, artinya merugikan, dan juga bisa bebas atau kosmopolitan atau patogen. Patogen artinya dia dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup yang dihinggapinya. Bersifat uniseluler atau bersel satu. Sedangkan pada dinding sel eubacteria itu tersusun atas peptidoglikan, yaitu gula dan protein. Contohnya adalah bakteri heterotrof, bakteri aerob dan anaerob, bakteri saprofit, dan bakteri parasit. Nah, ini adalah contoh daripada bakteri Archaebacteria. Ini contoh Eubacteria. Ya, bisa kalian perhatikan di gambar ini. Yang ketiga, kingdom Protista. Ciri-cirinya umumnya mempunyai membran inti eukariotik, bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Contohnya alga dan protozoa. Yang keempat, kingdom Fungi. Ciri-cirinya adalah bersifat eukariotik, mempunyai membran inti, bersel satu, bersel banyak, tidak mempunyai klorofil, dan bersifat heterotrof. Contohnya adalah jamur. Yang kelima, kingdom Plantae. Ciri-cirinya memiliki dinding sel, mempunyai klorofil, dan dapat berfotosintesis. Contohnya pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang keenam adalah kingdom Animalia, tidak berklorofil, tidak mempunyai dinding sel, dan dapat bergerak bebas. Contohnya Porifera sampai Chordata. Pelopor daripada sistem 6 kingdom ini adalah Carl Woerth. Sekarang kita lanjutkan materi, yaitu identifikasi makhluk hidup. Jadi dalam melakukan identifikasi diperlukan hal-hal berikut, yaitu pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup, buku referensi atau pustaka, atau bisa juga diambil dari sumber referensi lainnya. Yang ketiga itu adalah pedoman atau kunci determinasi. Yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Yang kelima adalah spesimen acuan berupa organisme yang diawetkan.
itu kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu, dan disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut kunci dikotom. Penemunya adalah Carolus Linnaeus. Nah, ini perhatikan diagram daripada kunci determinasi ini. Misalnya, ini kita ambil kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini terbagi atas dua, yaitu ada yang mempunyai tulang belakang, ada yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, kemudian yang mempunyai tulang belakang, ini ada yang bersifat ovipar dan vivipar. Ovipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan anak. Nah, pada pembagian ovipar ini, dia terbagi atas dua, di mana bisa terjadi secara pembuahan internal, yaitu pembuahan berlangsung di dalam tubuh, dan juga pembuahan eksternal, yaitu pembuahan berlangsung di luar tubuh. Yang pembuahan internal ini ada yang berkulit keras, ada yang mempunyai bulu. Sedangkan pembuahan eksternal itu hidupnya bisa di alam dan hidupnya bisa di air. Kemudian yang invertebrata, hewan invertebrata itu tubuhnya itu ada yang lunak, ada yang keras. Nah, misalnya tubuhnya yang keras itu berkaki sedikit, sedangkan tubuhnya yang keras itu ada yang berkaki banyak. Nah, contohnya misalnya dia mempunyai kaki sedikit. Ini ada hewan yang melakukan metamorfosis sempurna, dan juga ada hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, kita lihat tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh itu yang menyerupai batang. Ini adalah tumbuhan lumut hati. Nah, kemudian tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Kalau misalnya tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh menyerupai batang, berarti kita masuk ke kelompok yang dua. Nah, kelompok dua ini kita lihat, pada batang tidak ditemukan pembuluh, sedangkan yang B, pada batang terdapat jaringan pembuluh. Nah, kalau misalnya dia tidak ditemukan pembuluh atau jaringan pengangkut, kita masukkan ke tumbuhan lumut daun. Nah, apabila pada batangnya terdapat jaringan pembuluh angkut, maka kita lihat di kelompok yang ketiga lagi, yaitu tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi sebagai bunga. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya tumbuhannya tidak berbunga, maka kita masuk ke kelompok yang 4. Tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi seperti bunga, itu kita lihat masukkan ke 4B. Coba kita lihat ya. Nah, tumbuhan yang tidak berbunga, kita lihat yang 4A. Pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Jika ditekan akan keluar sebut kecil. Nah, ini berarti termasuk tumbuhan paku. Kemudian, apabila pada daunnya tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat, berarti kita tidak bisa masukkan ke dalam tumbuhan paku. Kita lihat yang nomor 5 lagi, di mana tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Pada ujung ranting atau ketiak daun terdapat badan berbentuk kerucut yang menghasilkan bakal biji. Nah, ini berarti termasuk tumbuhan biji, yaitu Gymnospermae. Kemudian kita lihat yang B, tumbuhan dengan bunga sejati dan tidak mempunyai organ berbentuk kerucut pada ujung atau ketiak daunnya. Nah, berarti kita lihat masukkan ke kelompok 6. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 6A, berakar serabut. Kemudian yang B, berakar tunggang. Nah, coba kita lihat yang berakar serabut. Berarti kita masuk ke nomor 7. Batangnya berongga. Kita masukkan ke tumbuhan padi. Jika batangnya tidak berongga, maka ini tumbuhannya jagung. Nah, apabila dia berakar tunggang, maka kita lihat masuk ke kelompok 8. Coba lihat 8A, itu bunga berbentuk kupu-kupu. Berarti itu terdapat pada tumbuhan kacang. Sedangkan yang bunganya berbentuk trompet, maka dimasukkan ke dalam tumbuhan terong.
Sekarang kita perhatikan contoh kunci determinasi hewan. Tadi kita sudah lihat diagramnya. Jadi hewan itu ada yang mempunyai tulang belakang, ada yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, apabila dia memiliki tulang belakang, kita lihat masuk ke kelompok 2, memiliki kelenjar susu. Nah, berarti kelas mamalia. Dan apabila dia tidak memiliki tulang belakang, berarti kita tidak bisa masukkan ke nomor 2. Nomor 3 bisa nggak? Nggak bisa juga karena dia itu mempunyai tulang belakang. Yang keempat juga tidak bisa ya. Nah, sekarang kita lihat dia masuk ke kelompok yang kelima, yaitu memiliki cangkang dan berjalan dengan perut. Nah, ini adalah termasuk filum gastropoda. Nah, apabila dia tidak memiliki cangkang, kita lihat itu. Yang selanjutnya yaitu di nomor 6, kakinya berruas-ruas. Nah, kakinya kalau juga berruas-ruas, kita masukkan ke kelompok 7. Jika kakinya berjumlah 6 pasang, berarti ini termasuk kelas hexapoda atau insekta. Nah, apabila dia itu kakinya berruas-ruas sudah, ya kemudian kita lihat kalau dia tidak berkaki dan badannya berruas-ruas, ini termasuk filum Annelida. Ya, Annelida itu berasal dari kata annulus, yaitu cincin atau berupa segmen. Oke, nah kalau dia kakinya itu berjumlah kurang dari 6, maka kita masuk ke nomor 8 dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat belajar ya nak. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan ke guru pengampu masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.